Hai semuanya, teman-teman semuanya. Jumpa lagi di channel History of Niken. Kali ini aku mau mereview satu buku yang top abis dari penulis, yaitu Dara. Kayak gini nih bukunya. Jadi ini adalah buku yang aku rekomendasikan dan aku review. Di sini judulnya adalah Romansa Radio Pekalongan. Jadi kalau kita ngomongin radio, maka kita akan kembali ke masa ketika radio begitu ramai-ramainya, sering kita dengerin, sering kita kirim-kirim salam seperti itu. Masih ingat nggak? Atau kalian yang anak milenial mungkin lebih modern ya untuk formatnya. Jadi radio sudah bisa beralih menjadi digital. Jadi nggak yang harus besar banget, terus pakai tombol-tombol yang besar itu untuk mencari gelombangnya kayak gitu. Nah, itu dibahas semuanya di buku ini, oke? Buku ini ditulis oleh Abayos Mahendra, jadi beliau adalah seorang penyair, bukan penyair ya, seorang penyiar top dari Pekalongan yang juga penyiar nasional. Jadi kiprah beliau sudah tidak diragukan lagi sehingga beliau menelurkan semua ilmunya, semua kemampuannya, semua pengalaman di masa lalunya di buku ini. Untuk daftar isinya ada 4 bagian di buku ini, yaitu yang pertama itu Radio Merambah Pekalongan. Di sini nanti akan diceritakan bagaimana awal mula radio terutama di Pekalongan seperti apa. Jadi historisnya, ceritanya, kemudian juga latar belakang dan beberapa gerakan-gerakan yang akan menginisiasi atau ibaratnya mempelopori adanya radio di Pekalongan seperti itu, dan itu adalah jasa dari para punggawa, ibaratnya para inovator yang ada di Pekalongan seperti itu. Nah, untuk yang kedua itu adalah kenangan berkesan. Jadi lebih banyak bercerita mengenai pengalaman beliau di siaran di radio yang dia atau beliau bekerja di sana, dan itu juga banyak sekali kejadiannya. Banyak pengalaman tak terlupakan. Jadi aku nggak mau sebutin karena jadi spoiler, tapi di sini banyak sekali pengalaman yang bisa kita ambil pelajaran, terutama untuk membangun sebuah branding radio, mengembangkan radio yang mula-mula kecil menjadi besar, kemudian itu akan sangat berdampak bagaimana kita bisa memimpin, kita bisa menghandle adanya suatu organisasi, itu sangat berpengaruh dan ada semuanya di buku ini. Jadi di sini nggak cuma teori-teori semata guys, tapi juga prakteknya. Jadi aku saranin kalian buat baca di bagian 2 bab yang ibaratnya bisa bikin terenyuh ya seperti itu. Kemudian bagian ketiga itu kiprah membawa hikmah. Jadi di sini adalah buat kalian yang pengen belajar secara teori ada di buku ini bagaimana cara untuk adaptasi, bagaimana cara untuk mengenali dasar-dasar keradioan, kemudian ada juga penyajian acara siaran. Nah, itu semua dikupas tuntas di buku ini. Jadi, selama BF ini kalian bisa banget memanfaatkan waktu untuk membaca mengenai teori-teori mengenai radio yang itu nanti akan bisa memperkaya khasanah kalian, pengalaman kalian, dan juga nanti bisa membuat kalian bisa advance atau bisa menjadi lebih baik seperti itu. Untuk yang bagian 4 itu adalah antara kenangan dan harapan. Jadi di sini adalah adanya harapan, kemudian juga bagaimana perkembangan di masa depan karena dia sudah beralih format menjadi bentuk yang digital seperti itu. Tapi tentunya kira dia juga nggak akan kehilangan maknanya. Jadi kita akan flashback lagi ya dulu banget ketika ada saudagar jiragan batik atau maka masyarakat yang dia punya radio. Itu ketika ada siaran radio itu maka penduduk di sekitar akan berkumpul di rumah juragan tersebut, saudagar tersebut untuk mendengarkan siaran radio, terutama adanya pidato presiden ya yang waktu itu ya masih Presiden Soekarno, itu yang disiarkan melalui RRI dan itu sangat hikmat banget. Kita bisa bayangin, kita flashback ke masa lalu ketika sekarang mungkin kita dengerin radio secara personal satu-satu di rumah gitu, tapi dulu banget itu terjadi ketika mendengar radio bersama-sama, jadi kerasa banget guys kompaknya. Tapi kalau sekarang mungkin lagi social distancing, jadi kita coba menghindari kita physical distancing, tapi ketika kita flashback di masa lalu radio begitu riuh, begitu hikmat, begitu banyak sekali untuk
penikmatnya, maka kita bisa flashback, itu bisa jadi pengalaman hidup yang bagus seperti itu. Karena di radio tersebut juga ada kesenian daerah seperti ketoprak, wayang kulit, acara musik, jika dan tentunya bagi yang lagi kasmaran sangat bisa banget untuk kirim-kirim salam. Jadi dulu banget zamannya ketika kirim salam kita bisa via radio dan itu sangat bikin deg-degan. Kalau sekarang mungkin langsung DM aja kali ya. Oke. Jadi sekilas itu adalah buku tentang Romansa Radio Pekalongan. Aku rekomendasikan banget kalian. Kalian baca buku ini di Abayos Mahendra. Kece buat Abayos Mahendra. Dan kita akan ketemu lagi di review buku selanjutnya. See ya.